Akuisisi pesawat tanker pada MEF fase terakhir adalah impor 2 pesawat angkut A400M yang dilengkapi dengan kemampuan melakukan air-to-air refueling atau AAR. Semula Airbus Defence and Space menawarkan pesawat pancar gas A330 MRTT yang mengadopsi 2 Trent 700 engine produksi Rolls-Royce kepada Jakarta. Akan tetapi Indonesia ternyata lebih memilih pesawat yang memakai 4 TP400D6 turboprop engine karya Europrop International. Sebagai imbalan atas kesediaan Jakarta menjadi operator pesawat yang menggunakan 8 bilah Hamilton Sundstrand kepada setiap engine, pabrik pesawat terbang multinasional Eropa setuju menganugerahkan Autonomous Ride CN235 kepada Indonesia. Kegagalan Airbus Defence and Space mengekspor A330 MRTT ke Indonesia membuat firma tersebut menggeser fokus pemasaran pesawat sayap tetap itu ke periode 2025-2029. Salah satu anggota konsorsium Eurofighter Typhoon akan berupaya meyakinkan Medan Merdeka Barat bahwa Jakarta tetap membutuhkan A330 MRTT karena karakternya yang serbaguna. Selain dapat menjadi pesawat VIP yang dapat terbang jauh tanpa harus stopover seperti Boeing B737 BBJ, Indonesia memerlukan pula pesawat yang mengadopsi airframe Dash 200 pada varian CEO dan Dash 800 pada versi Neo bagi kepentingan AAR armada jet tempur karya anak bangsa Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, pesawat tempur F-16 hanya bisa melakukan top up bahan bakar di udara dengan metode boom saja. Selain pengadaan A330 MRTT, agenda MEF 2020-2024 yang tidak terlaksana ialah akuisisi jet tempur F-15IX. Kementerian Pertahanan harus berdamai dengan kapasitas fiskal pemerintah hingga tahun 2024 dalam urusan rencana menjadi pengguna pesawat pancar gas tersebut. Sangat mungkin rancangan pembelian jet tempur yang menggunakan engine keluaran GE Aerospace akan diwujudkan pada pembangunan kekuatan pertahanan periode 2025-2029. Sama seperti F-16 yang dirancang oleh General Dynamics, F-15 yang didesain oleh McDonnell Douglas memakai pula metode boom untuk top up aftur di udara. A400M meskipun mempunyai kemampuan AAR namun Zonder metode boom sehingga melakukan impor A330 MRTT ialah pilihan yang logis. Tentu saja Boeing Defense Space and Security memiliki peluang pula guna memasok KC-46 ke Jakarta. Akan tetapi hingga sekarang KC-46 masih menghadapi beragam tantangan kualitas produksi sebagai imbas dari merger antara Boeing dan McDonnell Douglas pada 1997. Sebagaimana diketahui, imbas merger tersebut bukan saja mempengaruhi kualitas produksi pesawat komersial seperti B737 MAX dan B787 Dreamliner, tetapi pula KC-46 yang merupakan turunan B767. Jika Medan Merdeka Barat mampu meyakinkan Taman Suropati untuk mencantumkan pembelian pesawat tanker dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNCM 2025-2029, maka terbuka pintu bagi Indonesia untuk memiliki kemampuan AAR lewat metode boom. Sehingga armada F-16 dan juga F-15IX nanti akan memiliki daya jangkau dan endurance yang lebih lama dalam operasi. Apabila menilik populasi pesawat tanker di sekitar Indonesia, Singapura dan Australia menjatuhkan pilihan pada A330 MRTT daripada KC-46. Sedangkan dari aspek populasi pesawat komersial di rantau ini, A330 lebih diminati oleh maskapai penerbangan niaga dibandingkan B767 yang nyaris tidak laku sama sekali. Pesawat tanker yang didorong oleh mesin pancar gas selalu merupakan varian dari pesawat penumpang komersial, baik A330 MRTT maupun KC-46. Begitu pula bagi pesawat AEW yang senantiasa adalah versi dari pesawat penumpang niaga dan atau pesawat bizjet. Misalnya Boeing E-7 yang dibangun memakai airframe B737NG. Begitu pula dengan Global Eye yang diproduksi menggunakan airframe Bombardier 6000-6500.
pilihan untuk mengadopsi airframe pesawat penumpang niaga atau pesawat bizjet kembali pada preferensi masing-masing calon operator. Sebelum program pesawat AEW yang sudah menerima penetapan sumber pembiayaan atau PSP sebesar 800 juta US dollar dari Menteri Keuangan dibatalkan demi ambisi Kementerian Pertahanan mengimpor 2 kapal perang tahun di Rafale, Indonesia mempunyai kecenderungan melirik pesawat peringatan dini dari Washington. Bahkan program penambahan pesawat AEW senilai 800 juta US dollar sudah tercantum dalam daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRP PLN tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya mendatangkan pesawat yang penuh dengan peralatan elektronika dari salah satu negara Nordik menemui jalan buntu karena terdapat permintaan Jakarta yang tidak dapat dipenuhi oleh calon pemasok. Muncul dugaan bahwa dalam program pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029, Medan Merdeka Barat akan kembali mengusulkan kegiatan pembelian pesawat AEW terdaftar dalam Blue Book 2025-2029. Menurut perhitungan di atas kertas, mempunyai hanya 1 unit pesawat AEW tidak cukup guna memenuhi kebutuhan operasional Indonesia. Jumlah 2 buah pesawat yang syarat dengan beragam perlengkapan elektronika pun sudah sangat minimal mengingat luasnya wilayah negeri ini. Boleh jadi Jakarta memerlukan minimal 8 pesawat peringatan dini, dengan asumsi setiap saat terdapat minimal 3 unit yang siap operasi. Sebagaimana diketahui, penting untuk melakukan kalkulasi terhadap kesiapan operasional setiap unit AEW karena tidak setiap pesawat siap untuk beroperasi kapan saja. Airbus Defence and Space tidak dapat bersaing dengan Boeing Defence Space and Security dalam zakon pesawat peringatan dini. Pabrik pesawat multinasional Eropa tidak memiliki portofolio pesawat AEW, sedangkan produsen pesawat Paman Sam mempunyai portofolio pesawat peringatan dini sejak puncak masa Perang Dingin. Kalau Indonesia kembali hendak melaksanakan akuisisi pesawat AEW, sehingga tugas satuan radar GCI yang berbasis di daratan menjadi lebih ringan, di antara opsi yang tersedia ialah kembali melirik produk keluaran Boeing. Boleh jadi Indonesia dapat membawa pulang Boeing E-7 apabila pandai bersilat lidah dengan Amerika Serikat. Varian Boeing E-7 lebih bagus daripada mengadopsi airframe B-737, namun peralatan elektronika yang digunakan gado-gado karena sangat mengandalkan produk yang bisa diakses di pasar komersial tanpa harus memakai skema FMS. Untuk dapat mendukung endurance pesawat AEW, Medan Merdeka Barat sebaiknya membeli pesawat peringatan dini yang dilengkapi dengan kemampuan EER. Pesawat E-7 maupun B-737 AEW dilengkapi dengan kemampuan melaksanakan top-up Jet 1 di udara. Dengan mengadopsi kemampuan demikian, maka endurance maupun jarak jangkau pesawat AEW Indonesia akan lebih baik daripada varian yang hanya mampu melaksanakan isi ulang aftur di daratan. Skema suplai ulang aftur E-7 maupun B-737 AEW adalah boom seperti F-16 dan F-15IX. Royal Australian Air Force tercatat sebagai operator E-7 yang dilengkapi dengan kemampuan EER. Down Under mengawinkan antara Boeing dan Airbus dalam urusan tersebut, di mana E-7 dipasok jet E-1 oleh pesawat A330 MRTT. Negeri asal Panji Petualang dapat mengikuti jejak langkah kampung Steve Irwin dengan membeli produk Boeing untuk pesawat peringatan dini dan buatan Airbus bagi pesawat tanker dan transport.